Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Ya, semuanya pada sehat? Baiklah, untuk mulai pelajaran hari ini kita membaca doa
menjadi khalifah, yaitu pemimpin di bumi. Nah, lalu malaikat bertanya kepada Allah, mengapa Allah engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi? Lalu, orang yang akan membuat kerusakan di sana dan akan melakukan pertumpahan darah, padahal kami selalu bertasbih kepadamu, selalu memujimu, kata iblis. Lalu apa kata Allah? Allah berfirman memerintahkan kepada malaikat untuk mengambil tanah dari bumi. Namun hanya malaikat Israel yang berhasil. Tanah berwarna-warna, ada yang merah, putih, coklat, hitam. Makanya manusia yang dilahirkan ke muka bumi ini ada yang warna putih, agak hitam, agak coklat, benar kan? Ya, itu ceritanya bahwa kita ini kulitnya berbeda-beda karena malaikat Israel yang mengambil tanah untuk menciptakan awalnya Nabi Adam itu tanahnya bermacam-macam. Jadi terjadilah perubahan kulit kita, yaitu ada yang setelah dilahirkan warnanya putih, ada yang hitam, ada yang sedang, ada yang coklat. Nah, Nabi Adam adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam alaihi salam diberi apa oleh Allah, yaitu akal, tubuh yang tinggi, yang ganteng, dan jiwa ditambah dengan ilmu pengetahuan yang sangat cerdas. Nah, para malaikat dan iblis meminta untuk bersujud kepada Nabi Adam sebagai tanda penghormatan. Saat semua malaikat bersujud, namun iblis ini menolak. Dia tidak mau bersujud kepada Nabi Adam karena Nabi Adam dipikir oleh iblis adalah rendah dari iblis, karena Nabi Adam tercipta dari tanah sedangkan iblis tercipta dari api. Nah, setelah itu apa iblis? Iblis ini tidak mau bertobat, bahkan dia berjanji akan menggoda manusia sampai dari segala arah. Jadi setelah Nabi Iblis ini tidak patuh perintah Allah untuk bersujud kepada Adam, tetapi Nabi Iblis tidak mau bertaubat. Nah, setelah sekian lama, karena iblis tadi tidak mau bertobat, maka iblis dikeluarkan dari surga. Maka iblis itu ada di bumi ini. Nah, Allah berfirman yang artinya ada satu golongan yang tidak akan memperoleh godaan iblis
berdua tinggal di surga dengan syarat. Apa syaratnya? Yaitu di surga itu ada pohon, buahnya banyak, tetapi Allah melarangnya untuk memetiknya, apalagi memakannya. Nah, pohon itu buahnya bernama buah kuldi. Tetapi apa yang terjadi? Nabi Adam alaihi salam digoda oleh iblis. Iblis selalu berusaha menggoda agar mereka berdua melanggar perintah Allah. Bertahun-tahun Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa mematuhi aturan hingga iblis lahan perlahan terus mencoba merayu mereka untuk menipu daya menggoda Nabi Adam dan Siti Hawa untuk memakan buah kuldi tadi. Nah, setelah Nabi Adam dan Siti Hawa melanggar perintah larangan Allah memakan buah kuldi, Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa langsung dihinggapi rasa bersalah karena sudah melanggar perintah Allah. Lalu apa yang terjadi? Tiba-tiba setelah makan buah kuldi, Nabi Adam dan Siti Hawa pakaiannya terbuka. Tidak ada satupun yang pakaian melekat di Nabi Adam dan Siti Hawa. Nah, setelah kejadian itu, Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa meratapi kesalahannya dan mereka mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melanggar perintahnya Allah. Nah, lalu apa doa Nabi Adam? Ya Allah, kata Nabi Adam, kami telah menganiayaimu, diri kami sendiri. Ya Allah, Tuhan kami, kata Nabi Adam, kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi, karena akan dimasukkan ke neraka kalau tidak taat dengan perintahnya Allah. Nah, apa yang terjadi setelah Nabi Adam memakan buah kuldi? Allah menurunkan Nabi Adam ke bumi. Nah, Nabi Adam dan istrinya Siti Hawa turun ke bumi itu terpisah. Nabi Adam diturunkan di India, terus istrinya Nabi Adam dan Siti Hawa turunnya di Jeddah. Di Jeddah itu diturunkan di Mekah. Nah, di Mekah itu ada nama bukit atau gunung yang disebut Jabal. Jabal ini artinya bukit, yaitu disebut dengan Jabal Rahmah. Jadi selama 300 tahun Nabi Adam dan Siti Hawa terpisah. Tadi Nabi Adam diturunkan di India, sedangkan Siti Hawa diturunkan di Mekah, yaitu di Jabal Rahmah.
Nabi Adam dan Siti Hawa hidup bahagia di dunia. Baiklah, sampai sini ada yang ingin bertanya tentang materi Nabi Adam dan ada yang belum paham? Sudah paham semua ya? Baik, kalau begitu Ibu kasih materi, nanti kamu diskusi.
kelompok 2, kelompok 1 sudah, kelompok 2 sudah, sekarang kelompok 3. Tidak ada yang yang mau disampaikan. Ya baik, kelompok 5. Silakan kelompok 5. Nabi Adam diusir dari surga karena, ya Mira, ada yang bisa menjawab? Mira ya? Ya, karena Nabi Adam memakan buah di buah yang dilarang oleh Allah. Baik, ada lagi kelompok 5 sudah. Sekarang kelompok 6. Apa hasil diskusinya? Ya. Agak nyari mas sedikit biar temannya tahu. Kami sudah pernah main. Kali lagi Ya, manusia yang pertama kali turun ke bumi adalah Nabi Adam alaihi salam. Apa ya, Mas? Pada hari ini akan Ibu sampaikan yaitu keteladanan Nabi Adam adalah yang dapat kita petik atau kita ambil buat contoh kehidupan kita sehari-hari. Kita harus selalu berhati-hati dan berpegang teguh pada ajaran agama agar terhindar dari godaan iblis dan syaitan. Caranya selalu mengerjakan sholat 5 waktu. Yang kedua, selalu membaca Al-Qur'an. Yang ketiga, taat dan hormat kepada ayah dan ibu. Taat dan hormat kepada ibu dan bapak guru. Yang keempat, selalu bersikap baik, berakhlak yang baik. Apa misalnya sikap yang baik? Yaitu jujur, tidak berbohong, dan selalu saling tolong menolong. Terus yang kedua, jika yang kita contoh dari sifat teladan Nabi Adam, yaitu yang kedua, jika kita berbuat dosa atau kesalahan, maka segeralah bertaubat. Apa arti bertaubat? Jangan hanya, ya Allah ya Tuhanku, ampunilah dosaku. Bukan hanya gitu ya. Yang diartikan bertaubat itu tidak mengulangi perbuatan yang telah kita lakukan atau kesalahan yang telah kita perbuat. Itu namanya bertaubat. Terus teladan yang wajib kita tiru yang ketiga adalah berani bertanggung jawab akibat dari kesalahan yang telah kita perbuat. Jadi kesalahan yang telah kita perbuat, misalnya kita tidak sholat, nanti di akhirat akan mendapat siksa. Kalau kita berbuat kesalahan kepada ayah dan ibu, maka kita akan nanti ada apa sepertinya, yaitu misalnya tidak dikasih uang jajan. Jadi kita harus mempertanggungjawabkan perbuatan kita. Yang keempat, kisah teladan Nabi Adam, yaitu tidak mengulangi kesalahan yang telah kita lakukan. Nah, baiklah sampai sini semuanya sudah paham tentang materi kisah teladan Nabi Adam. Sudah ya?
Adam alaihissalam pada hari ini. Kita tutup, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.